Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farha Lailatul Syarifah dari kelas PBA 4B. Di video kali ini saya akan sedikit memaparkan materi tentang active learning. Yang pertama, pengertian active learning. Active learning bila dijelaskan secara etimologi, aktif berarti aktif, energik, dan tangkas. Sementara learning yang berarti pembelajaran. Berasal dari kata learn dalam bahasa Inggris yang artinya adalah mempelajari. Bila disimpulkan secara etimologi, active learning adalah aktivitas mempelajari sesuatu dengan energik dan aktif atau giat belajar. Active learning arti dalam bahasa Indonesianya berarti pembelajaran aktif adalah pembelajaran yang meminta siswa untuk terlibat penuh dalam pembelajaran, seperti berpikir atau thinking, berdiskusi atau discussing, menyelidiki atau investigasi, dan mencipta atau creating. Saat di dalam kelas, pembelajaran aktif akan bisa memungkinkan siswa untuk memecahkan masalah, berjuang dengan pertanyaan yang kompleks, membuat solusi, dan menjabarkan ide-ide mereka dengan bahasa mereka sendiri. Bisa melalui tulisan atau presentasi dan diskusi. Berdasarkan penelitian, metode active learning ini sangat efektif untuk siswa bila dikomplikasikan dengan metode yang terdiri dari ceramah saja. Selanjutnya, urgensi active learning. Menurut Ajeng Raffiando, dia adalah psikologi anak, mengatakan bahwa pemberian gadget kepada anak tidak hanya membuat anak menjadi pasif, akan tetapi juga membuatnya kurang berimajinasi atau berpikir. Active learning itu suatu pembelajaran yang melibatkan anak sebagai peserta didik yang aktif. Kebanyakan anak sekarang itu dapat semua ide-ide kayak gitu itu dari gadget. Jadi mereka kurang bisa berimajinasi dan imajinasinya sudah terus-menerus diberikan dari gadget, katanya. Ajeng juga menjelaskan, active learning ini penting untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh anak, sehingga dapat mencapai hasil belajar yang maksimal. Ia juga menegaskan bahwa anak tidak bisa hanya diajarkan dan disuruh melihat atau hanya menerkan saja. Menurutnya, anak juga harus turut serta melakukan kegiatan yang tengah diajarkan kepada anak tersebut. Selanjutnya, karakteristik active learning. Menurut Bonwell dan Eisen dalam Mahmudah 2008, active learning itu tidak hanya berfokus pada pengutaraan informasi oleh guru, tapi juga pada aktivitas pembelajaran yang mengedepankan kemampuan anak berpikir kritis, analitis pada sebuah konsep dan masalah. Siswa dituntut untuk aktif dalam mengerjakan tugas dan materi pembelajaran, berfokus pada pendalaman materi, berfokus juga pada pendalaman sebuah nilai dan sikap yang berkaitan dengan materi pelajaran. Siswa juga diharuskan untuk berpikir kritis, analitis, dan bisa melakukan refleksi. Ini bertujuan agar siswa bisa melakukan transformasi diri secara mandiri. Feedback atau timbal balik dari siswa bisa dilakukan lebih efektif dan efisien pada saat aktivitas pembelajaran. Asas pembelajaran. Asas-asas pembelajaran adalah prinsip-prinsip umum yang harus dikuasai oleh seorang guru dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, atau dengan kata lain, asas-asas pembelajaran adalah suatu yang dijadikan dasar berpikir dan bertindak untuk menciptakan proses belajar. Kegiatan belajar hanya bisa berhasil jika peserta didik belajar secara aktif mengalami sendiri proses belajarnya. Kegiatan pembelajaran ini juga akan menjadi bermakna bagi peserta didik jika dilakukan dalam lingkungan yang nyaman dan memberikan rasa aman bagi peserta didik.
Tujuan active learning. Tujuan active learning adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir analitis dari siswa dan kapasitas siswa untuk menggunakan kemampuan tersebut pada materi-materi pelajaran yang telah diberikan. Pembelajaran aktif ditujukan agar siswa secara aktif bertanya dan menyatakan pendapat dengan aktif selama proses pembelajaran. Dengan proses seperti ini, diharapkan siswa untuk lebih memahami mata pelajaran. Selanjutnya, peran guru. Yang pertama, menyajikan konsep-konsep esensial atau materi penting dalam pembelajaran secara menarik. Yang kedua, menstimulasi siswa atau peserta didik untuk mengajukan masalah atau pertanyaan. Yang ketiga, memberikan tugas-tugas belajar yang menantang. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk saling berinteraksi. Yang kelima, menyediakan dan memfasilitasi sumber-sumber pembelajaran yang beragam. Yang keenam, memotivasi siswa untuk belajar secara aktif untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Yang ketujuh, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Dan yang kedelapan, melaksanakan manajemen kelas yang baik. Berikutnya, peran siswa. Peran siswa di sini, di mana guru tidak dianggap sebagai master mata pelajaran, tetapi lebih berperan sebagai pembelajar bersama dan para siswa yang diharapkan untuk fokus utama dari materi pembelajaran. Peran siswa di sisi lain adalah mempertanyakan, kritis dan mendiskriminasi dan mempercayai pada penilaian seseorang. Kemudian, siswa diminta untuk mengembangkan berbagai ide dan solusi kreatif dalam suatu permasalahan yang dipandang sebagai konflik ide dan menyatukan ide-ide atau menyintesisnya adalah untuk menghasilkan pengetahuan baru. Perbedaan pembelajaran aktif dan pembelajaran tradisional. Pembelajaran aktif adalah metode yang melibatkan siswa dan lingkungan serta merupakan salah satu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Sedangkan pembelajaran pasif atau tradisional adalah metode pembelajaran nasional dan keterlibatan siswa sangat sedikit. Lingkungan biasanya berfokus pada guru saja. Siswa hanya mendengarkan guru untuk menginternalisasikan apa yang telah mereka dengar. Jadi, perbedaan di antara keduanya adalah terletak pada bagaimana informasi ditransfer ke pelajar dari sumber daya menjadi guru, bahan tertulis, dan sumber daya lain yang telah memasukkan kemajuan teknologi. Perbedaan lainnya melibatkan metodologi, bagaimana pembelajaran tersebut dicapai, dan kelebihan ataupun kekurangan masing-masing metode. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.